Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan manasik. Setelah kita menjelaskan kemarin, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, kita kemarin menjelaskan tentang bagaimana cara ketika kita hendak mandi ihram, ya, dan sunah-sunahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi setelah kita mandi, ya kita memakai pakaian ihram. Pakaian ihram laki-laki itu ada dua helai kain yang berwarna putih yang tidak berjahit. Ya, jadi ingat Bapak Ibu sekalian, sifatnya ada dua. Pertama, kain putih, ya kain yang berwarna putih dan tidak berjahit. Ya, bagian yang pertama adalah bagian rida. Ya, rida ini adalah bagian atas. Ya, ini digunakan oleh laki-laki. Ya, biasanya diletakkan di bahu, kemudian diselempangkan di atas bahu. Kemudian bagian bawah disebut dengan izar. Izar ini artinya sarung. Ya, dua helai kain ini yang kita pakai untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Ya, untuk penjelasan terkait dengan tata cara pemakaian pakaian ihram ini, insya Allah nanti akan kita jelaskan pada video-video berikutnya. Kemudian ibu-ibu, bagaimana dengan pakaian ibu-ibu? Pakaian ihram ibu-ibu itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Ya, bisa memakai pakaian putih, bisa pakaian hitam, ada pakaian warna-warna yang lainnya. Yang jelas syaratnya adalah menutup aurat. Ya, pakaian wanita, ya di antara ketentuan menutup aurat itu adalah yang pertama adalah panjang. Ya, jadi misalnya ibu-ibu memakai gamis, ya, jadi usahakan panjang menutupi kaki Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian ya memakai hijab, memakai khumar, ya, memakai jilbab, itu usahakan jilbab yang panjang minimal sampai ke siku kita. Ya, karena menutupi belahan dada-dada kita. Kemudian setelah itu pakaiannya itu harus longgar, ya, tidak sempit, ya, sehingga tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Karena kalau seandainya ada pakaian wanita yang masih terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, berarti tidak memenuhi standar menutup aurat. Kemudian setelah itu pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah ketika hendak berumroh, ya ataupun di luar umroh pun juga demikian, harus tebal, ya, artinya tidak transparan. Ya, karena banyak di antara ibu-ibu, ya, dan ini juga jadi tradisi di kalangan jamaah umroh Indonesia yang perempuan biasanya memakai pakaian yang serba putih, ya. Jadi jilbabnya putih, gamisnya putih. Itu biasanya pakaian yang dipakai itu agak tipis, ya. Maka ibu-ibu nanti mohon dikondisikan pakaian tersebut jangan sampai terlihat, ya, atau transparan terlihat oleh orang lain, karena ini adalah aurat kita. Kemudian dianjurkan bagi wanita muslimah ketika memakai pakaian, ya, muslimah itu usahakan tidak terlalu mencolok, ya, sehingga mengundang perhatian orang-orang melihat kita ketika memakai pakaian tersebut. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, bagi wanita muslimah. Kemudian ketika jamaah sekalian sudah memakai pakaian ihram, baik bapak-bapak sudah memakai, ya, baju ihram dengan lengkap, ya. Kemudian ibu-ibu pun juga demikian. Kita baru setelah itu kita menuju ke miqat. Ya, miqat ini adalah tempat kita akan memulai ibadah umrah. Ya, tempat kita melafalkan niat umrah. Ya, jadi miqat ini adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Penduduk yang datang ke kota Mekah melewati Madinah, maka miqatnya itu di Zulhulaifah. Ya, di Zulhulaifah yang jaraknya dari Hotel Madinah itu lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, sedangkan mereka yang datang dari Indonesia misalnya melewati Yaman menuju ke kota Mekah, maka miqatnya itu nanti di Yalamlam. Ya, misalnya kita, ya, jamaah yang akan berangkat di akhir Ramadan, ketika kita nanti menuju ke Jeddah dan setelah itu kita melanjutkan ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka miqat kita itu nanti di atas pesawat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti biasanya, ya, awak pesawat atau awak kapal nanti akan menginformasikan kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, biasanya 20 menit lagi atau 15 menit lagi kita akan melintasi kawasan miqat. Kepada Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk bersiap-siap dengan pakaian lengkap, dengan pakaian ihramnya. Setelah kita nanti menjelang masuk ke kawasan miqat atau ketika kita melintasi kawasan miqat, kita, ya, mulai memasang niat untuk ibadah umrah. Ya, bagaimana dengan niatnya? Ya, niatnya sangat simpel, ya, bisa kita ucapkan dengan berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, namun sebaiknya kita lafalkan berbahasa Arab. Ya, ketika misalnya sudah diumumkan, ya Bapak Ibu sekalian, kita telah masuk ke kawasan miqat, silakan berniat. Jadi sunnahnya berniat ini dilafalkan dengan pakai bahasa Arab, kemudian
dilafalkan agak terdengar ya oleh kita, ya, atau terdengar oleh orang yang ada sekitar kita. Ya, lafalnya mudah sekali, yaitu labbaik Allahumma umratan. Ya, sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Artinya, aku laksanakan ibadah umroh ini karena Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah niat ini kita lafalkan, setelah niat ini kita ucapkan, berarti kita sudah dalam keadaan berihram. Ya, nah, ini bagi kita yang ada di atas pesawat mungkin ada kemungkinan ya untuk sunnah sebelum melafalkan niat ini mungkin belum kita bisa laksanakan ya, karena sebelum kita melafalkan niat ini kita disunnahkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya. Sholat sunnah 2 rakaat artinya sholat sunnah ihram 2 rakaat itu dikerjakan sebelum kita melafalkan niat umroh ya, hukumnya sunnah ya, namanya sholatnya sholat sunnah ihram 2 rakaat ya, karena Allah Ta'ala ya. Pada rakaat pertama ya, setelah membaca Al-Fatihah kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Ya, kemudian pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Ya, jika memungkinkan kita melaksanakan salat sunnah ihram di atas pesawat, silakan dilaksanakan. Mungkin kita salat dalam keadaan duduk, ya. Kemudian ketika kita hendak ruku, ya nanti sekira-kira kita lebih rendah posisi punggung kita, kemudian kita sujud itu lebih rendah lagi daripada posisi ruku kita. Ini dikerjakan 2 rakaat, hukumnya sunnah. Namun kalau seandainya jamaah yang berangkat ya dari Madinah menuju ke Zulhulaifah, nanti di Zulhulaifah nanti kita akan bisa melaksanakan sholat sunnah itu di Masjid Bir Ali namanya. Ya, jadi jamaah sudah berwuduk bisa langsung mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat seperti yang kita sampaikan tadi. Bagi yang batal wuduknya mungkin bisa memperbarui wuduk di Bir Ali. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru dilafalkan niat seperti yang kita jelaskan tadi. Niatnya apa Bapak Ibu sekalian? Labbaik Allahumma umratan. Jadi setelah niat ini kita lafalkan, berarti kita sudah masuk di dalam pelaksanaan ibadah umrah. Maka seluruh larangan-larangan ihram itu sudah mulai melekat kepada kita, ya, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita lakukan. Karena kalau seandainya kita lakukan atau kita langgar, berarti nanti kita khawatir nanti akan mendapatkan kafarat umroh ya. Ya, seberat-beratnya kafaratnya itu adalah membayar dam, yaitu kita menyembelih seekor kambing yang sekarang mungkin harganya 500 sampai 600 rial harganya ya. Jadi ini akan menyulitkan kita nantinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa saja larangan-larangan yang harus kita perhatikan selama kita berihram? Yang pertama, kita tidak boleh lagi untuk memotong kuku Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita belum misalnya lupa ya sebelum mandi ihram tadi memotong kuku, jangan kita potong kuku lagi. Ya karena ini termasuk larangan selama kita berihram. Atau misalnya kita lupa mencukur jenggot kita misalnya. Merapikan kumis kita misalnya atau merapikan jenggot kita, maka kita tidak boleh lagi memotong kumis atau jenggot kita. Kalau misalnya kita lupa mencukur bulu ketiak kita atau bulu kemaluan kita, tidak diperkenankan lagi untuk dilakukan selama kita berihram. Kemudian kita tidak dibenarkan ya baik laki-laki maupun perempuan untuk memakai wangi-wangian ya. Ustaz, saya lupa untuk memakai wangian setelah mandi ihram tadi. Boleh enggak saya memakai wangi-wangian itu kemudian membalurnya di baju ihram saya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini termasuk larangan ihram. Kemudian berikutnya adalah selama kita berihram, kita tidak boleh berburu binatang, ya, menangkap binatang, memetik dedaunan, mematahkan dedaunan, ya, atau mengambil barang temuan yang ada di sekitar perjalanan kita menuju ke kota Mekah, tidak boleh. Ya, misalnya ada jam tangan yang kita temukan di jalan, atau ada dompet, atau apapun lah namanya, itu tidak boleh kita ambil. Kenapa? Ini termasuk larangan-larangan selama ihram. Kemudian juga selama ihram kita tidak boleh rafath, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh, termasuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang menjurus kepada hawa nafsu. Ya misalnya kita memuji ya wanita, atau jangankan wanita lain, istri kita nggak boleh kita cumbu rayu di situ. Ya begitu juga kita selama berihram kita tidak diperbolehkan berbuat fusuk, ya tidak berbuat fasik, ya berbuat dosa, baik dengan perkataan kita yang mengatakan suatu perkataan yang tidak benar atau mencela orang lain, atau misalnya berucap suatu kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain, itu tidak diperkenankan ya, wala jidal, ataupun
perbuatan yang lainnya ya, ketika ada silang pendapat kita dengan teman kita sehingga akhirnya kita berbantah-bantahan selama berihram ini dilarang oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Kemudian tidak boleh melangsungkan akad nikah, ya, dinikahi sebagai wali nikah, sebagai saksi nikah, ya, semuanya tidak diperkenankan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah tidak diperbolehkan selama berihram kita melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Ini larangan-larangan baik bagi laki-laki maupun perempuan selama berihram. Kemudian ketika kita sudah melafalkan niat umroh, kita tidak boleh, ya, ini juga diperuntukkan ya bagi laki-laki, tidak boleh lagi memakai kopiah, ya, memakai peci, tidak boleh menutupi kepala kita, atau menggunakan topi pet atau topi kopiah seperti ini, atau kita cari misalnya kantong kresek ya, mungkin karena hujan kita tutup kepala kita, nggak boleh. Ya, kalau pakai payung boleh ya, pakai payung boleh, tapi kita dilarang untuk memakai sesuatu yang langsung melekat ke tubuh kita, nggak boleh. Kemudian bagi laki-laki tidak boleh menutup tangannya ya dengan sarung tangan, ya. Kemudian tidak boleh memakai kaos kaki, ya. Adapun memakai cincin, ya, kemudian memakai jam tangan, ya, ini diperbolehkan bagi laki-laki karena ini termasuk bagian daripada aksesoris yang tidak melekat langsung kepada tubuh kita. Adapun larangan bagi perempuan, ya, perempuan ini kebanyakan jamaah Indonesia kita lihat ya, sebaiknya tidak memakai burdah atau memakai niqab atau memakai masker ya untuk menutupi wajah. Ya, kenapa? Karena selama berihram itu kita dianjurkan untuk membuka wajah kita. Ya, kecuali bagi orang-orang tertentu ya, mungkin memiliki paras wajah yang menawan, yang cantik, ya khawatir akan menimbulkan fitnah orang yang akan melihat dia, ya tidak mengapa dia untuk menutupi wajahnya. Ini pengecualian bagi orang-orang tertentu ya, yang mungkin khawatir terhadap fitnah. Nah, kemudian ketika kita berihram, ya betul-betul kita jaga ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita langgar, sehingga ketika kita langgar salah satu di antara larangan-larangan ihram ini, dikhawatirkan kita nanti akan melakukan kafarat ya umroh, atau diberikan sanksi dam ya, seminimal-minimalnya adalah membayar berpuasa ya, berpuasa 3 hari, atau nanti membayar dam dengan memotong seekor kambing ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita disunahkan selama perjalanan ya dari Madinah ke Mekah, atau dari misalnya dari sejak kita melafalkan niat kita dari miqat tadi, misalnya kalau kita berangkat di akhir Ramadan, itu di atas pesawat setelah kita melafalkan niat itu sampai kita menuju ke Masjidil Haram, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Ya, hafal talbiyah ya sangat mudah sekali, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah hafal, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah ini kita baca berulang-ulang kali selama perjalanan. Bisa nanti ditambah dengan memperbanyak membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga boleh nanti ditambah lagi dengan doa yang mungkin sering kita baca setiap doa-doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kita baca berulang-ulang kali selama perjalanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti sesampai di masjid ya ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan sebelum kita akan memulai rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Ya, insyaallah akan kita sampaikan pada penjelasan berikutnya. Assalamualaikum.